Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wahdahu Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Para shaimin dan shaimat rahimakumullah. Kita sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di penjuru dunia. Karena di bulan Ramadan ini anugerah Allah, banyak sekali hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan obral pahala, obral fadilah, ibadah wajib akan digandakan Allah dengan berlipat-lipat ganda. Sedangkan ibadah sunnah naik derajatnya sampai ke derajat ibadah fardu, ibadah wajib. Maka oleh karena itu kita lihat di bulan Ramadan ini di mana-mana masjid itu penuh, baik sholat rawatibnya, wajibnya maupun sholat tarawih di malam harinya penuh. Karena mereka mengejar yang namanya keutamaan, mengejar pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kelebihan dari Ramadan ini adalah mustajab. Doa mustajab, doa makbul. Allah dengan mudah mengijabah atau mengabulkan doa dan permohonan hambanya di bulan Ramadan ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir. Wa idza sa'ala ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya mengenai aku, wahai Muhammad, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku akan mengabulkan permohonan dari setiap orang yang memohon atau berdoa. Falyastajibu li, maka hendaklah dia memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka senantiasa berada di jalan yang benar. Menurut Ibnu Katsir, dia mengatakan bahwasanya ayat ini masih berada di sekitar ayat-ayat tentang puasa. Mulai dari ayat 183 surah Al-Baqarah, 184, 185, ini 186.
Karena ayat ini masih berada di sekitar ayat tentang puasa, makanya menurut Ibnu Katsir, berdoa itu memang sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini. Silahkan bermunajat kepada Allah. Apa yang mau kita mohonkan kepada Allah, silakan bermohon kepada Allah di bulan Ramadan ini. Waktunya mustajab. Waktunya pas, karena Allah akan mengabulkan setiap permohonan orang yang bermohon kepadanya. Apalagi di bulan Ramadan ini. Cuman kadang-kadang waktunya sudah pas, orang yang berdoa ini ada pula penghalang sehingga doanya tidak dikabulkan Allah. Waktunya pas. Satu ketika Ibrahim bin Adham, salah seorang sufi, lewat, lalu orang-orang datang kepadanya dan bertanya, semacam curhatlah kepada Ibrahim bin Adham. Ya Aba Ishaq, itu kunyah dari Ibrahim bin Adham. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan kukabulkan. Itu janji Allah. Lalu kemudian kami ini masing-masing sudah berdoa. Sudah ratusan kali kami berdoa. Ada yang udah puluhan kali. Tetapi doa kami ini nampaknya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keluhan dari para jamaah, para masyarakat ketika itu kepada Ibrahim bin Adham. Lalu Ibrahim bin Adham menjawab, matat qulubukum min asyrati asya. Penyebab doamu tidak dikabulkan Allah, hatimu telah mati. Penyebabnya ada 10 perkara. Jadi mungkin waktunya sudah tepat, waktu mustajab, doa kita tidak dikabulkan, tapi mungkin ada penghalangnya. Hati sudah mati, penyebabnya ada 10. Tak mesti 10-nya, ada pun salah satu saja, menyebab hati kita mati, itu sudah penghalang doa kita untuk dikabulkan. Yang pertama, araftullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kamu kenal Allah, tapi tidak mau menunaikan haknya. Hak Allah untuk disembah. Tak kau penuhi haknya. Selama 11 bulan kau tak menyembah Allah. Di Ramadan ini baru kau menyembah Allah. Maka oleh karena itu, jangan-jangan hatimu telah mati. Karena hak Allah tak kau tunaikan. Lalu yang kedua, qara'tum kitab Allah walam ta'malu bih. Kamu baca Al-Quran tapi tak kau amalkan. Al-Quran hanya sampai di batas musabaqah saja. Al-Quran hanya sebatas bacaan saja. Tidak diamalkan isi kandungannya. Yang ketiga, idda'aitum hubbar rasul wa taraktum sunnatahu. Kamu mengaku cinta Rasul dan kamu tinggalkan sunnahnya. Banyak sekali sunnah-sunnah Rasul yang kita tinggalkan. Banyak sekali sunnah-sunnah Rasul yang kita abaikan, yang tidak kita pedulikan. Mungkin inilah penyebab hati kita mati. Lalu yang keempat, idda'aitum adawata syaitan wa walaitumuhu. Kamu mengaku setan itu musuh, tapi kamu masih mengikuti langkah-langkahnya, mengikuti bujuk rayunya. Yang kelima, qultum nuhibbul jannah walam ta'malu laha. Kamu mengatakan kami
cinta surga, kami ingin masuk surga. Tapi kamu tidak mau beramal untuk surga itu. Kamu tidak melakukan ibadah untuk ke surga itu. Lalu yang berikutnya yang keenam, qultum nakhafun nar wa rahantum anfusakum biha. Kamu mengatakan kami takut neraka dan kamu sudah gadaikan dirimu untuknya. Artinya perintah Allah kau tinggalkan, larangan Allah malah kau lakukan. Itu artinya dirimu, jiwamu sudah tergadai ke neraka. Yang ketujuh, qultum innal mauta haqqun walam tasta'iddu lah. Kamu mengatakan bahwa mati itu hak, mati itu pasti, setiap manusia akan mati, walam tasta'iddu lah. Tetapi kamu tidak mengadakan persiapan untuk itu. Apa persiapan untuk mati? Amal saleh, amal ibadah. Yang kedelapan, istaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabastum uyubakum. Kamu sibuk mencari aib saudaramu. Kamu sibuk membongkar aib saudaramu, kesalahan saudaramu. Sementara aibmu, kesalahanmu kau abaikan, kau lupakan. Kesembilan, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkuruha. Kamu makan anugerah Allah, kamu makan rezeki dari Allah. Kamu pergunakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kamu tidak mensyukurinya. Banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita, tetapi kita tak mau mensyukurinya. Yang ke-10 dan yang terakhir, dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kamu ikut menguburkan saudaramu yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia, walam ta'tabiru bihim, tetapi kamu tidak mau mengambil pelajaran dari situ. Apa pelajaran dari menguburkan mayat saudara kita? Pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa satu saat kita pun akan seperti itu, diantarkan oleh saudara kita, tetangga kita ke pemakaman, tempat istirahat, bukan istirahat terakhir, tempat transit sementara. Tetapi kamu tidak menyadari itu. Bahkan ada orang-orang yang ketika berada di areal pemakaman, mereka tertawa-tertawa, mereka seloroh-seloroh. Bahkan tertawa-tertawa mereka itu lebih keras daripada suara amin dari setiap orang yang mengaminkan bacaan Bilal yang sudah membaca doa untuk si mayat. Nah, jadi 10 macam inilah yang menyebabkan hati menjadi mati. Tidak hanya mesti ada ke-10-nya. Ada saja satu di antara 10 ini sudah menyebabkan hati menjadi mati. Apalagi ada ke-10 macam ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyebab matinya hati, sehingga doa kita di bulan Ramadan ini akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa sehat terus, agar supaya Ramadan tahun ini bisa kita laksanakan, baik puasa di siang harinya dan qiyamul lail pada malam harinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.